Berbicara tentang pendekar, Betawi merupakan salah satu daerah yang terkenal banyak pendekarnya. Betawi sangat identik dengan silat, terbukti pada tradisi saat pernikahan yaitu palang pintu. Maka bukan jadi hal yang aneh kalau di sini banyak jagoannya. Anda pasti mengenal seorang pendekar terkenal kesaktiannya yang bernama Si Pitung. Namun pada video kali ini kita tidak membahas tentang Si Pitung. Tercatat ada beberapa nama yang kental sekali dengan silat dan konon jadi jagoan yang paling ditakuti di masanya. Bahkan katanya pernah membuat penjajah sampai lari terbirit-birit sangat ketakutan karena ilmu kesaktiannya sangat tinggi. Lalu siapakah keempat sosok pendekar legendaris ini? Sebelum kami lanjutkan, kami persilahkan Anda untuk menyukai video ini terlebih dahulu dan subscribe atau berlangganan ke channel ini untuk video-video menarik lainnya. Berikut 4 jagoan silat legendaris Betawi yang konon sangat ditakuti penjajah di masanya. Number 4. Haji Darib, kiai silat yang bikin penjajah geram. Jangan ngaku Betawi kalau tidak tahu tentang Haji Darib. Beliau adalah jagoan asal Klender yang namanya sudah sangat melegenda. Haji Darib sejatinya adalah seorang mubalik, bahkan beliau pernah mencari ilmu sampai ke Mekah. Namun penjajahan yang tersaji di depan mata membuatnya memilih untuk berjuang dengan kekuatan fisiknya. Tercatat bahwa Haji Darib sudah bolak-balik berurusan dengan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Bahkan di masa penjajahan Nippon, Haji Darib bersama pasukannya berhasil mengusir Jepang keluar dari wilayahnya. Berkat apa yang pernah dilakukannya di masa lalu, kini nama Haji Darib diabadikan sebagai label jalan di daerah Klender. Number 3. Sabeni, jagoan silat yang pernah bikin Jepang berlutut. Nama Sabeni juga sangat dikenal sebagai sosok legendaris Betawi. Diceritakan bahwa ia adalah seorang pendekar yang menguasai Tenabang atau Tanah Abang. Tapi Sabeni bukanlah orang yang suka menunjukkan kehandalannya. Ia justru banyak menghabiskan waktunya untuk membantu orang-orang sekitar. Sabeni sendiri juga bukan orang yang sok pamer meskipun jago silat. Menurut orang-orang, pria satu ini baru muncul jika benar-benar terjadi ketidakadilan. Di masa penjajahan dulu, Sabeni juga berjuang. Makanya ia sangat disegani oleh penjajah, terutama Jepang. Bahkan pernah ada cerita bahwa Sabeni ditantang oleh sekelompok pemuda ahli bela diri Jepang. Ketika itu Sabeni sudah sangat sepuh, yakni berusia 80-an tahun. Tapi tak disangka ia benar-benar berhasil melipat-lipat para pemuda itu. Akhir cerita, salah seorang komandan Jepang pun berlutut di hadapan Sabeni dan memintanya untuk melatih satu peleton pasukannya. Number 2. Haji Murtado, jagoan yang bikin Belanda segan. Haji Murtado juga tokoh yang cukup terkenal akan keahlian bela dirinya. Namun diceritakan jika sosok satu ini bukanlah pria yang suka kekerasan, tapi ketika dibutuhkan ia tak akan tinggal diam. Misalnya saja ketika ia mendengar berita jika ada 2 bandit jawara yang meresahkan warga, Haji Murtado pun turun tangan dan melibas keduanya. Tidak ada cerita khusus tentang bagaimana Haji Murtado berjuang melawan penjajahan. Namun yang jelas banyak cerita yang beredar kalau Belanda dulu tak berani mengusiknya. Murtado sendiri memang orang yang tak banyak tingkah, tapi tingkahnya bisa bikin orang mati kalau ia mendapati ketidakadilan. Number 1. Entong Gendut. Entong Gendut, jagoan silat condet yang ditakuti Belanda. Sosok yang satu ini adalah jagoan Betawi yang pernah bikin Belanda resah tak karuan. Pria ini bernama Entong Gendut. Jagoan silat ini memang dikenal sangat rival terhadap Belanda. Bahkan pernah pula ia memimpin sebuah pemberontakan petani di tahun 1916. Entong Gendut dikatakan memang memiliki kesaktian yang tinggi. Dikabarkan jika ia memiliki sebuah golok sakti di mana ketika si golok dicabut dari sarungnya, musuh akan terkena semacam halusinasi. Tak hanya itu, si ahli jagoan ini juga konon memiliki ilmu mupus alias menghilang. Sayangnya, Entong Gendut akhirnya mati tertembak oleh serdadu Belanda di saat yang tak terduga. Sama seperti Si Pitung, konon tewasnya Entong Gendut adalah lantaran peluru emas. Sangatlah heroik kekuatan para jagoan ini. Mereka membela kebenaran dan keadilan dengan berjuang mati-matian. Tapi sayangnya, nama-nama ini sekarang sudah mulai dilupakan banyak orang, bahkan mungkin generasi muda Betawi sendiri. Maka sudah saatnya kita harus angkat kembali tokoh-tokoh legendaris agar kita selalu diingatkan akan sejarah. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Dan jangan lupa ikuti video channel ini, karena kita akan mengungkap tokoh-tokoh legendaris lainnya.